pas kami di pondok karena dibully terus. Tak betah kami tinggal di pondok, langsung kami berhenti lari kami. Senang di sana, bisa sekolah, cepat pintar. Pintar. Udah punya teman baru belum? Cek kasih cek. Kami nak kerja biasa orang. Apa saya ini, anak-anak saya ini supaya bisa jadi orang semua, jadi orang pandai. Semuanya tidak pada bodoh-bodoh, bisa kerja, bisa apa, yang di jasa ada apa. Jangan sampai kayak saya lah. Gini. Saya kan mesti ya. Tribuners, Vincent Halim dan Maula Raifa kini bisa tersenyum kembali. Keduanya menjadi calon siswa sekolah rakyat asal kota Pontianak. Vincent senang bisa kembali bersekolah setelah hanya mengenyam pendidikan sampai kelas 3 sekolah dasar. David menyambut baik program pendidikan sekolah rakyat yang digagas pemerintah. Bagaimana kisah kehidupan sehari-hari keluarga David selama ini? Ikuti Saksi Kata Tribun Pontianak. Vincent, kalau boleh tahu nih, apa sih yang Vincent rasakan setelah mendapatkan program sekolah rakyat ini? Senang sekali ya, Mek. Karena di pondok lo, pas kami di pondok lo karena dibully terus. Tak betah kami tinggal di pondok, langsung kami berhenti lari kami. Maka kami baru tahu ada sekolah rakyat, tahu dari Mak Ika, katanya ada sekolah rakyat. Kami mau lah sekolah rakyat, nyaman, senang sekali ya Mek. Tapi berarti selama di pondok itu mendapatkan perlakuan yang tidak enak ya. Kalau boleh tahu apa tuh contohnya yang mereka bulikan? Salah satunya aja. Kami nak kerja biasa orang. Tapi pernah itu sampai dikeroyok. Itu dari pihak pondok pesantrennya ada nggak sih kayak mengamankan atau memberikan perlindungan kepada Vincent? Ada pengurusan. Oke. Terus setelah ada pengurusan itu, apakah kejadian itu berulang kembali atau udah cukup sampai di situ? Ya. Tidak. Kalau udah di tak di undang-undang ya. Pasti mau lagi. Tak ada jarak-jarak ada. Oh, nggak jarak-jarak. Berapa lama di pondok kemarin? 2 tahun. Berarti selama 2 tahun itu Vincent mendapatkan perlakuan yang tidak enak di pondok ya? Berarti dengan adanya kegiatan sekolah rakyat ini itu membebaskan Vincent dari lingkungan yang tidak baik. Apa sih harapan Vincent ke depannya terhadap program sekolah ini? Kedepannya Harapan Vincent sendiri, apakah tetap membantu Vincent kah atau seperti apa gitu? ya tetaplah. Tetap memberikan bantuannya. Raifa, kakak mau nanya dong, apa sih yang Raifa rasakan nih setelah Raifa bisa sekolah lagi? Senang di sana, bisa sekolah, cepat pintar. Pintar. Udah punya teman baru belum? Cek kasih cek. Sehari. Sekarang saya tidak bekerja karena sakit. Sakit stroke. Udah sekitar 4 bulan lebih ya, 5 bulan. Tidak bisa kerja, sakit stroke, mati sebelah kan. Mati sebelah. Udah sekitar berapa lama Pak? Ada hampir 5 bulan. 4 bulan. 5 bulan. 5 bulan. Umur Bapak? Bapak Pak? 43. 43. Untuk sakit stroke ini baru-baru ini Pak? Pak sebelumnya kerja apa Pak? Sebelumnya saya kerja servis motor. kipas angin, bayar mesin air, cuci. Sekarang tidak bisa kerja ya Pak? Berarti hari-hari sakit di rumah aja Pak? Di rumah.
apa sih tantangan sekarang untuk memenuhi kebutuhan hidup siapa Pak yang memenuhi Pak? Anak saya yang paling yang cewek paling tua. Dia kerja apa Pak? Dulunya kemarin rumah makan mak cobek yang di Pancasila karena tutup bangkrut. Sekarang kerja di Beria. Berarti sehari-hari yang memenuhi anak perempuan ya Pak? Untuk yang anak Bapak ada berapa Pak? Semuanya 8. 8 ya Pak? Oke, 8. Berarti yang memenuhi kebutuhan hidup anak yang perempuan. Pak, Bapak ini asli Pontianak atau gimana Pak? Tinggal di sini udah sejak kapan Pak? Asli Pontianak. Asli Pontianak ya? Berarti lahir di sini Pak? Pak, untuk kondisi lingkungan di sekitar Bapak ini support nggak terhadap kondisi Bapak sekarang ya Pak? Support aja namanya. Untuk dukung kebutuhan atau gimana gitu Pak? Pokoknya bisa mau kau sini ya masing-masing orang. Pak, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari apakah cukup Pak? Cukup tak cukup kan, biasanya tergantung anak lah. Kalau misalnya dia dapat duit belanja dia, tak ada lah. Tapi untuk anak penghasilan sendiri satu hari itu berapa Pak? Itu anak biasanya sehari sekali datang dia belanja. Biasa dia tak pernah tahu kan masih berapa. Biasa ngasih berapa? Dia belanja kan biasa bian beras, bian lauk. Untuk penghasilan anaknya Bapak tahu berapa? Tidak tahu ya? Tidak tahu. Pak, sebelumnya pernah dapat bantuan sosial Pak? Kalau di sini sih dulu sih pernah dapat sekali ya beras, yang lain tidak ada. Berarti terakhir kemarin ya? Nah, dapat beras ya sekarang di itu tidak pernah. Berarti terakhir yang Gubernur datang sini ya Pak? Nah itu Pak Gubernur main datang tuh. Terakhir itu ya Pak? Berarti Iya. sebelumnya cuma sekali aja dapat ya Pak? Sekali ya. Pak, untuk anak Bapak yang semuanya sekolah atau gimana Pak? Bisa Ini ceritain? yang dua anak saya yang batu kan sekolah, bertiga kan tak ada biaya, yang dua tak ada biaya. Yang ini yang nomor 4 nih yang masih sekolah, kakak biayanya. Berarti yang pertama sampai kelas berapa ya? Yang cewek? Sampai SMA putus. Tidak, karena tunggak sekolah tidak ada biaya. Duit SPP yang ada. Sampai kelas berapa? Kelas 1, Yang kedua? 2 SD, Yang ketiga Pak? SD 3 tidak juga ini masih ini yang nopal ini masih kelas 4 nih. Yang kemarin masuk sekolah rakyat tuh anak Bapak yang gimana Pak? Yang 5, Yang kelima. Yang kelima yang sama yang ke bawah. 5 ke 6, 5 ke 6 Pak. Berarti itu masuk SMP atau SD Pak? yang 5 tuh yang kau yang si Maula nih yang anak 5 SD. Kau yang Isen tuh kitanya dia ini apa nih dari dia mah ada bini saya, memang dia waktunya meninggal waktu masih merah, saya merahnya sebesarnya Bukan anak kandung Pak? kan sebenarnya adik bini saya, cuma waktunya kecil meninggal. Jadi Bapak adik ya? Nah, Untuk anak Bapak yang sekolah rakyat tuh kira-kira kapan masuk ya? belum tahu ini kapan masuknya. Belum tahu ya? Berarti belum anaknya sekarang di sini atau di mana? Ada di rumah, Belum tahu kapan masuknya ya? belum tahu kapan masuk. Cuma kata udah daftar udah diterima
tapi masuknya belum tahu. Pak, apa sih harapan Bapak kan yang anaknya nanti sekolah rakyat Pak dibayar pemerintah semuanya? Apa sih harapan Bapak Pak? Supaya ini Pak, supaya bisa jadi orang Pak, bisa maju, jadi orang ada ijazah pekerjaan, supaya jadi orang berhasil lah Pak. Bisa biayai Bapak juga, bisa merubah derajat orang tua ya Pak. Pak, mimpi anak Bapak untuk gimana dukung Bapak tuh gimana Pak? Apa? Untuk memenuhi kebutuhan hidup, mimpi anak Bapak ketika anaknya dulu sekolah nanti. Kalau yang satu sih pengen jadi mau yang kayak SD itu IPA tuh pengen perusahaan tuh jadi perawat. Yang satunya Pak, Oh di sini pengen jadi Kak, pengen jadi tentara apa ada. cara tuh Pak. Pak, gimana Pak cerita anak Bapak putus sekolah tuh Pak? Bisa ceritakan Pak? Tuh Pak kan biayain ada Pak. Kan kita ini penghasilan ini kan servis ini kan hari Pak, ada bisa tidak. Nah, sedangkan lagi masuk sekolah ini biasanya kan buku ya, pakaiannya mahal semua Pak. Tak ada yang masuk swasta aja kan kakak dulu masuk swasta itu tunggaan di sekolah 3 juta untuk 2 SPP ya di SMK Okupasi. Nah itulah gitu dalam buku ini pas mendadak pas masuk sini pakaian buku mahal-mahal semua. Mana anak banyak, langsung jano. Jadi gimana dulu Bapak bayar kan? Nunggak kan ya Pak? Macam SMP, macam itu kayak nunggak ya, kayak dulu nak bentian tu. Kayak nunggak sekolah ni tidak bisa bayar. Pak, Pak, menurut Bapak arti kebahagiaan itu seperti apa Pak? Pak, Arti kebahagiaan menurut Bapak Pak? itu kebahagiaan. Kebahagiaan semuanya senang apa, tidak ada susah. Ini tidak ada beban apa, ibarat kata dalam hati senang. Pak, dalam kondisi serba sulit apa yang membuat keluarga Bapak tetap bertahan dan semangat menjalani kehidupan sehari-hari Pak? Apa? Gimana Bapak tetap semangat dan bertahan untuk menjalani kehidupan sehari-hari Pak? Saya pengen lingkungan nasib hasil Pak. Mungkin saya di situ yang semangat saya. Belum sakit ini situ saya berjuang untuk hidup. Saya pengen anak saya bahasa semua. Bahasa semua Pak. Mungkin setelah sekolah nanti gimana Pak harapan Bapak dan harapannya? Itu harapan saya ini anak saya ini supaya bisa jadi orang semua, jadi orang pandai. Semuanya tidak pada bodoh-bodoh. Bisa kerja. Bisa apa yang di jasa ada apa. Jangan sampai kayak saya lah. Gini. Saya kan tamatnya SD ya. Tamatnya SD ya Pak. Dan bisa ubah derajat, naikkan derajat orang tua Pak. Iya. Pak, harapan untuk pemerintah gimana Pak? Saya sama terima kasih pada Pak Presiden atas program rakyat ini Pak. Pak Gubernur Wali Kota yang telah membantu dengan program Pak Presiden ini dalam sekolah rakyat. Bagi anak-anak yang tidak mampu yang agar dapat sekolah lagi, ilmu lagi, perintahnya saya sangat terima kasih kepada Pak Presiden. Ini program ini gratis sekolah rakyat ini, tidak bisa sekolah lagi. Pak, boleh nggak Pak diceritakan tentang kehidupan sehari-hari keluarga Bapak ini? Saya sakit stroke, udah 4 bulan, mati sebelah tangan kaki. Tahu. Jadi sekarang nggak ada kerja, anak saya ya, cewek itu yang biasa kerja. Kalau boleh tahu ini
Bapak berapa anak ini Pak? Anak semua 8. 8. Vincent yang ke berapa? Vincent nani, tahunnya Vincent kan adik bini saya, cuma waktu kecil bapak udah tak ada, jadi saya ngawatnya. Oh ini berarti yang Raifa yang ke berapa nih Pak? Ke 5. Nah Pak, kalau boleh tahu nih Pak, apa sih Pak tantangan terbesar yang dihadapi keluarga Bapak ini Pak, khususnya dalam memenuhi kebutuhan dasar untuk sehari-hari? Apa sih Pak tantangannya? Maksudnya tentang apa enggak? Tantangan di dalam kehidupan Bapak ini untuk memberikan kebutuhan sehari-hari untuk keluarga ini apa nih Pak? Apakah kesulitan untuk bekerja dan sebagainya? Sudah kerja kak, tak bisa kerja saya kak. Karena sakit stroke nih. Udah 4 bulan Bapak sakit stroke. Tapi sebelumnya Bapak ngapain nih Pak? Saya Bapak? dulu kerja saya servis, Servis apa tuh Pak? kipas angin. Itu kan biasa menjikum, bayar mesin air, mesin cuci. Tapi kalau untuk sehari-hari ini Pak, pendapatan Bapak nih kira-kira berapa ya Pak, kalau boleh tahu? Pas Bapak masih kerja kemarin. Tidak tentu kan kita tergantung orang servis. Ada yang servis ada dia, dan ada. Biasanya tuh sekali servisnya berapa Pak? Tergantung jenis barang kan, macam kipas angin. Biasa ya 70 80. Belum bagi biarat nih. Pak, tapi kalau boleh tahu juga nih Pak, Bapak sejak udah berapa lama nih Pak Bapak tinggal di sini Pak? Udah 10 tahun lebih. 10 tahun lebih. Nah. Ini rumah orang tua udah meninggal. Berarti Bapak yang harus di sini. Nah. Pak, tapi kalau untuk kondisi lingkungan Bapak sehari-hari dengan yang seperti ini, apakah ada kendala nggak sih Pak? Dia rumahnya, pokoknya dulu nih sebelum pas depan nih, kalau hujan nih tak isi tidur. WC pun tak ada, sumbat semua. WC nggak ada. Tak ada. Jadi kalau misalnya mau Numpang masjid lah. numpang masjid, Nah. itu selama 10 tahun nih Pak? Tak ada apa. Dah 10 tahun, kita setahun lebih lah ada. Mana ya kita kan anak banyak, mana ya kebutuhan gitu dapat pasnya untuk makan, untuk betul ada. Mana bini saya diversi. Nah, ini biasa kena datang sakitnya, kampungnya mesti ngacau, ngomong tak nyambung. Dengan adanya program sekolah rakyat mempermudah Vincent dan juga Maula untuk melanjutkan sekolahnya kembali. Dan orang tuanya juga merasa senang agar anaknya bisa mendapatkan pendidikan yang lebih baik lagi. Demikian program Saksi Kata, sampai jumpa di program Saksi Kata berikutnya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.